semuanya, back with us di Smak 3 Chronicles edisi 2. Nah, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu kita nih, yaitu... Nah, Ona, aku punya pertanyaan nih buat kamu. Apa kegiatan-kegiatan sehari kamu sih? Terus menurut kamu sendiri, diri kamu itu sibuk atau enggak? Kalau misalnya soal kegiatan sehari-hari, biasanya aku ngisi dengan belajar, lalu ada beberapa les non-akademik dan akademik, serta ada beberapa pelayanan di gereja juga. Nah, kalau untuk sibuk atau enggaknya, sebenarnya itu relatif ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, dibandingkan sama beberapa teman-teman aku, bisa dibilang sebenarnya kegiatan sehari-hari aku cukup sibuk dan menurut aku sendiri, itu adalah hal yang menyenangkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau bisa dilihat dari kegiatan Ciona sebelumnya itu kan cukup padat. Bagaimana Ciona mengatur antara waktu belajar, kegiatan ekskul, jadi basket dan lainnya? Oke, untuk cara ngaturnya sebenarnya aku punya beberapa tips. Nah, yang pertama banget itu biasanya kalau untuk hari-hari yang cukup padat seperti mungkin banyak kegiatan ya, kayak ada 3-4 kegiatan di satu hari. Biasanya aku membuat yang pertama itu planning. Jadi planning itu kayak kita buat daily planner. Jadi aku udah dari jauh-jauh hari aku udah nge-plan nih, kayak misalnya hari ini aku harus misalnya yang pertama tuh ngapain dulu dan yang kegiatan pertama tuh kayak gimana. Nah, itu semuanya aku rinciin supaya aku itu bisa tahu kira-kira yang kedua ini barang apa yang harus aku bawa. Nah, untuk barang apa yang harus kita bawa itu supaya menghindari barang-barang kita ketinggalan. Nah, biasanya aku ngebuat kayak gitu supaya semua barang kita dibawa dan hari itu tuh bisa berjalan secara lancar. Nah, pertanyaan selanjutnya Nina. Apakah kamu pernah merasa kehabisan waktu saat mengerjakan tugas? Jika iya nih, kamu boleh ceritain nggak tentang pengalaman itu? Tentunya kalau ngerasa kehabisan waktu itu pernah banget ya. Jadi aku punya pengalaman di mana waktu hari itu tuh aku antara satu tempat yang A dan satu tempat yang B ini tuh kayak jauh dan aku tuh waktunya tuh mepet banget. Nah, cara aku mengatasi hal tersebut, yang pertama aku yang udah pasti buru-buru. Aku dari sini nggak banyak ngomong, pokoknya langsung pergi ke tempat yang B. Nah, cara keduanya adalah dengan cara meminta teman untuk backup pekerjaan kita. Sebenarnya nggak salah teman-teman buat minta tolong ke teman kita untuk bantuin pekerjaan kita, karena itu pastinya juga nolong satu hal yang mungkin gak sempet kita kerjain gitu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, Ciona, gimana sih cara Cici memilih antara waktu istirahat dan menyelesaikan tugas-tugas Cici? Oke, kalau untuk waktu istirahat dan ngerjain tugas-tugas, biasanya itu sih opsional ya. Tapi kalau misalnya untuk aku, waktu istirahat adalah waktu untuk kita beristirahat. Jadi biasanya aku jarang banget ngerjain tugas di waktu jam istirahat. Jadi biasanya aku lebih banyak spend istirahat itu benar-benar untuk istirahat, dan setelah itu baru aku mulai kerja lagi kayak belajar atau ngurusin hal-hal yang lainnya. Nah, Ona, pertanyaan terakhir nih. Kan setelah aku dengar cerita-cerita kamu tadi, kayaknya dulu dan sekarang tuh kamu beda banget. Nah, perbedaan kamu dulu mengatur waktu sama sekarang tuh apa? Nah, kalau misalnya untuk perbedaan waktu, dulu itu aku orangnya nggak serius. Jadi aku tuh biasanya lebih banyak spend waktu, segala waktu aku tuh untuk main-main. Jadi waktu jam istirahat, waktu pembelajaran pun aku tuh tetap main-main gitu. Dan kalau untuk sekarang itu aku sudah lebih siap secara jiwa dan pikiran. Jadi aku udah pasti lebih banyak spend time itu benar-benar dibagi, dan otomatis time management aku juga udah bagus karena secara umur pun memang udah lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, teman-teman, di tengah kesibukan kalian jangan lupa buat tetap atur waktu kalian dengan baik, dan jangan lupa juga buat tetap enjoy sama diri kalian sendiri, dan jangan lupa juga buat tetap menghargai waktu. Kalian harus tetap enjoy sama yang ada di sekeliling kalian, dan kalian juga tetap harus menikmati hidup ini supaya kalian semua bisa tetap merasa bahagia di tengah kesibukan kalian, dan dengan gitu kalian gak bakal ngerasa sibuk. Semangat!